Terletak di dataran tinggi di Pulau Jawa, Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan dengan cuaca yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan bangunan-bangunan bersejarah yang ikonik. Pada tahun 2005, di Kota Malang telah lahir Departemen Teknik Industri sebagai jawaban akan kebutuhan dan tantangan masyarakat industri menyongsong Indonesia maju. Mendorong peran aktif mahasiswa Departemen Teknik Industri untuk berkontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan bangsa melalui kerangka Tridharma Perguruan Tinggi Mahasiswa dibekali karakter yang kuat dengan mengutamakan keimanan, berbudaya, integritas, mampu berwirausaha, dan mampu berprestasi. Departemen Teknik Industri berkomitmen melaksanakan visi dan misi Universitas Brawijaya dengan sungguh-sungguh menuju departemen bertaraf internasional, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi baik melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, membangun karakter mahasiswa yang bertakwa, berbudaya, berintegritas, dan mampu berwirausaha serta mampu berprestasi. Salam satu visi Jaya TI. Untuk menjamin terciptanya harmonisasi antar unit kerja, antara pencapaian kinerja yang optimal dan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional. Sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, kami selalu memastikan kualitas pendidikan yang sangat baik melalui target akreditasi nasional dan internasional. Saat ini, program Sarjana Teknik Industri telah terakreditasi unggul oleh BAN PT. Setiap tahun, Departemen Teknik Industri menerima sekitar 200 mahasiswa yang akan mengembangkan keilmuan di 6 kompartemen, yaitu Quality and Reliability Engineering, Manufacturing System, Industrial Optimization and Information System, Ergonomic and Work System Design, Logistic and Supply Chain Management, dan Business Engineering and Industrial Management. Layanan prima dan inovasi berkelanjutan menjadi nafas kami dalam menjalankan tugas kesehariannya. Tridharma Perguruan Tinggi yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama atau IKO dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya pendidikan yang berbasis pada Outcome Based Education atau OBYE, penelitian dalam berbagai keilmuan teknik industri dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Departemen Teknik Industri didukung oleh pendidik dan staf pendukung yang sangat kompeten dan profesional. Kami memiliki tenaga pendidik 37 dosen dari lulusan berbagai universitas ternama baik dalam negeri dan luar negeri. 6 kompartemen pengembangan bidang keilmuan, 6 laboratorium, dan 1 studio. Ada 6 laboratorium dan 1 studio yang bernaung di bawah Departemen Teknik Industri, yaitu Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas, Laboratorium Ergonomi, Perancangan Kerja, dan Inovasi Produk, Laboratorium Optimasi Sistem Informasi dan Pendukung Keputusan, Laboratorium Sistem Manufaktur Ramping dan Berkelanjutan, Laboratorium Rekayasa Bisnis dan Rantai Pasok, Laboratorium Ilmu Keteknikan Dasar, Studio Proyek Perancangan dan Tugas Akhir, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan departemen
dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan program studi departemen, serta melakukan advokasi kepada mahasiswa yang menemui masalah akademis dan kemahasiswaan. Departemen Teknik Industri menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik yang meliputi ruang kelas, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, ruang baca, sarana ibadah, auditorial, ruang recording, kantin, dan pusat kegiatan mahasiswa. Departemen Teknik Industri dipercaya akan semakin berkembang melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder. Program pertukaran pelajar, double degree, program visiting, profesor, kolaborasi, research, dan kolaborasi konferensi internasional. Departemen Teknik Industri mendorong seluruh sivitas akademika untuk mendapatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa paten atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Para mahasiswa juga memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Departemen Teknik Industri akan bekerja keras memberikan prestasi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa Departemen Teknik Industri memiliki kemampuan merekayasa teknik dan manajemen di bidang industri, baik industri manufaktur dan jasa. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan untuk bekerja dalam tim, mengambil keputusan dengan tepat, berinovasi, dan berwawasan global. Lulusan teknik industri dibekali diri untuk mampu berwirausaha dan bekerja di berbagai bidang keilmuan teknik industri, seperti di perusahaan, bank, lembaga pemerintah, lembaga riset, dan lain sebagainya. Lulusan Departemen Teknik Industri memiliki jiwa yang beriman, berbudaya, berintegritas, mampu berwirausaha, dan mampu berprestasi baik nasional maupun internasional. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Keselamatan dan keselamatan kerja di tempat kerja merupakan salah satu yang perlu kita perhatikan, karena hal ini sangat penting bagi perlindungan pekerja dari resiko yang merugikan kesehatan. Jika hal ini diabaikan, maka akan berdampak pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja, yang mana dapat menjadi hambatan bagi tenaga kerja dan orang sekitar. Dalam mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD merupakan hal yang sangat penting, khususnya terkait bahaya biologi dengan risiko yang paling tinggi terjadi. Sehingga, penggunaan APD menjadi salah satu prosedur utama di dalam proses pelayanan kesehatan. APD merupakan satu alat yang memiliki fungsi untuk melindungi seseorang dan berfungsi untuk mengisolasi tubuh manusia dari potensi bahaya di dalam proses pelayanan kesehatan. Prinsip yang harus digunakan dalam penggunaan APD, yaitu APD harus dapat melindungi seseorang dari berbagai bahaya yang spesifik, seperti percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. Berat APD hendaknya seringan mungkin. APD juga harus memberikan rasa nyaman dan tidak boleh memberikan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan kepada pengguna. APD harus dapat digunakan secara fleksibel, tidak mudah rusak, dan memenuhi standar yang ada. Menurut tim mitigasi dokter, pada pandemi COVID-19 kemarin, tahun 2020, penggunaan APD itu tergantung dari tupoksi masing-masing tenaga kesehatan yang ikut dalam perawatan kesehatan. Berdasarkan levelnya, APD dibagi menjadi 3.
APD level 1 biasa digunakan pada pelayanan triase, rawat jalan non-COVID-19, rawat inap non-COVID-19, tempat praktek umum, dan kegiatan yang tidak mengandung aerosol. Pada level ini, alat pelindung diri yang dipakai adalah masker bedah. Sedangkan pada level 1B, alat pelindung diri yang dipergunakan terdiri atas masker bedah, sarung tangan non-steril, dan pelindung wajah atau pelindung mata. APD level 2 digunakan pada pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan, pengambilan spesimen non-pernafasan yang tidak menimbulkan aerosol, ruang perawatan COVID-19, pemeriksaan suspek COVID-19. APD level 2 terdiri dari penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker bedah, baju atau pakaian jaga, gaun, sarung tangan lateks, dan pelindung kaki. APD level 3 biasa digunakan pada prosedur dan tindakan operasi pada pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19, serta kegiatan yang menimbulkan aerosol. APD level 3 terdiri dari penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker N95 atau ekuivalen, baju scrub atau pakaian jaga, coverall dan apron, sarung tangan bedah lateks, dan sepatu karet dengan pelindung sepatu. Menurut data WHO, dari 35 juta tenaga kerja kesehatan, 3 juta diantaranya telah terpapar patogen darah berupa virus HBC, HBV, dan HIV. Menurut data ILO, dari 108.256 kematian pekerja laki-laki dan 517.404 kematian pada pekerja perempuan disebabkan oleh para pekerja yang enggan untuk memakai APD pada lingkungan kerja. Faktor utama kenapa para pekerja enggan untuk memakai APD pada lingkungan kerja adalah kurangnya supervisi dan kebijakan dari perusahaan, serta alasan pribadi dari para pekerja. Faktor utama lain yang menyebabkan enggannya para pekerja untuk memakai APD, yaitu adanya perasaan tidak nyaman dari para pekerja ketika memakai APD, sehingga menyebabkan para pekerja meremehkan pentingnya pemakaian APD pada lingkungan kerja. Dokter Susi, saya butuh bantuan di sini. Ada pasien TBC yang keadaannya sangat sedang memburuk sekarang. Rina, kenapa kamu tidak memakai masker dengan benar? Kamu harus memastikan bahwa kamu telah memakai APD dengan sempurna. Apalagi kamu sedang menangani pasien yang mempunyai penyakit menular seperti TBC. Astaga, ini tidak baik. Rina, apa kamu baik-baik saja? Saya merasa untuk badan, dok. Saya harus apa? Makanya Rina lain kali pakai masker yang benar ya. Kita perlu memeriksa kondisimu dan melakukan tindakan pencegahan lebih lanjut. Saya sungguh minta maaf, Dokter Susi. Saya sadar akan kesalahan saya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah keselamatanmu. Ayo segera ke ruang medis. Kami telah melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus Rina. Protokol kesehatan telah diperketat dan kami akan mengadakan kembali pelatihan APD untuk semua staf dikarenakan penerapan APD kesehatan di tempat kerja terutama di lingkungan media sangatlah penting. Setiap industri memiliki resiko khusus yang harus dihadapi pekerjanya dan APD yang tepat harus digunakan sesuai dengan resiko tersebut. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memaksimalkan penggunaan APD pada lingkungan kerja. APD sangat penting untuk melindungi diri dari berbagai macam ancaman kesehatan yang ada pada lingkungan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari, menyimpulkan bahwa sebanyak 26,3% tenaga kerja yang tidak menggunakan APD pada lingkungan kerja pernah terpapar penyakit saat sedang bekerja. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan dalam penggunaan APD sangat berhubungan erat dengan terjadinya kecelakaan kerja. Maka dari itu, pemakaian APD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. Pelatihan dalam menggunakan APD yang baik penting bagi semua tenaga kerja medis. Pemahaman dalam menggunakan APD yang baik
dapat meningkatkan keselamatan bagi pasien, staf, maupun masyarakat umum. Tetapi, penggunaan APD tidak sesuai prosedur dapat berdampak buruk seperti kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, bahkan kematian. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan komitmen untuk menggunakan APD sesuai prosedur untuk mengurangi angka kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Demikian video dari kami. Jangan lupa untuk menggunakan APD kesehatan di lingkungan kerja. Bersama-sama, kita dapat membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.